ketika mereka ini tertidur, si Nanang ini kayak ngerasain kalau si Ian ini tidurnya makin ke bawah. Kayak dia ini kan pertama kepala si Ian di sinilah, gempet kah? Ini bahu sama bahu. Tiba-tiba bahunya tuh turun, seret gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi ke channelku, channel yang kalian sayangi, cintai, banggain, dan sukai. Walau halangan rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Oke, sebelum lanjut ke episode 2, aku mau ngucapin terima kasih dulu nih buat kalian yang sudah like, komen, dan share cerita dari Gelap episode 1 kemarin. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengirimkan cerita horornya ke email kami. Tanpa banyak bacot basi, langsung aja kita mulai ceritanya. Ini dia, cerita dari Gelap. Di balik cerita, menyimpan gelap. Di episode 2 ini, aku akan menceritakan salah satu kisah horor yang dikirimkan oleh teman-teman subscriber. Teman-teman subscriber. Kayaknya jelek ya, kita ganti aja ya. Untuk teman-teman yang ngirim cerita ini, kita ganti namanya jadi Sobat Horor, Sobat Hororku. Cerita dari Sobat Horor kita ini datang dari Pulau Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Biar jalan ceritanya lebih enak, langsung aja kita panggil nama sobat horor kita ini, Nanang. Nah, waktu itu si Nanang ini dapat proyek mengukur jalan di 2 desa yang berada di Berau. Rencananya, proyek ini dikerjakan selama 4 hari. Jadi hari pertama dan kedua, mereka ngerjakan proyek di desa A. Kemudian, hari ketiga dan keempatnya, mereka ngerjakan proyek di desa B. Jadi waktu itu, si Nanang pergi bersama 7 orang pekerja lainnya. Mereka menuju ke suatu kecamatan yang berada tidak jauh dari 2 desa tempat proyek ini untuk mencari penginapan. Nah, mereka ini kan proyeknya di desa, tapi nginapnya di kecamatan. Karena menurut mereka waktu itu, desa-desa yang tempat proyek mereka ini belum ada penginapan yang layak lah buat ditempati. Jarak dari kecamatan ke desa-desa proyek mereka itu sekitar 1 jam. Jadi sesampainya mereka di kecamatan, mereka langsung pergi ke penginapan mereka. Aku jelasin dulu nih ya. Jadi penginapan mereka itu merupakan penginapan 2 lantai. Tapi lantai satunya itu di bawah tanah. Jadi kalau kita lihat dari depan, bangunan itu hanya mempunyai 1 lantai. Terus lantai satunya ini hanya terisi kamar mandi, WC, dan dapur. Sedangkan di lantai 2-nya itu barulah tempat kamar-kamar tamu. Terus penginapan mereka ini berada di pinggiran sungai. Sungainya ini bernama Sungai Kelai. Jadi mereka ini kan terdiri dari 8 orang. Nah, ini menariknya nih, 4 orangnya itu bapak-bapak atau orang tua. 4 orangnya lagi ini anak muda, termasuk si Nanang. Terus mereka di penginapan itu hanya memesan 2 kamar. Kita sebut aja lah kamar nomor 1 dan kamar nomor 2. Nah, di sini nih sebenarnya sudah mulai aneh. Karena waktu itu salah satu bapak-bapak ini langsung merebut kunci kamar nomor 2. Heran lah nih si 4 pemuda ngeliat tingkah laku bapak-bapak itu. Nah, menurut kalian kenapa nih bapak-bapak itu ngerebut cepat-cepat kunci kamar nomor 2? Silahkan kirim pendapat kalian ke email di bawah ini. Enggak, berlebihan. Berarti kan 4 bapak-bapak ini berada di kamar nomor 2. Sedangkan si pemuda ini termasuk si Nanang berada di kamar nomor 1. Jadi di sore itu mereka bersantai-santai lah di penginapan itu. Ada yang tidur-tidur di kamar, ada yang nongkrong di teras penginapan. Yang nongkrong di teras pada waktu itu 2 anak muda dan 1 bapak-bapak. Nah, 1 bapak-bapak inilah yang cepat-cepat ngerebut kunci kamar nomor 2 tadi. Kita sebut aja nama bapak-bapak ini Pak Yamal. Salah satu dari 2 anak muda ini bertanyalah ke Pak Yamal, "Pak, kok bapak buru-buru betul tadi ngambil kunci kamar nomor 2? Kalian tahu Pak Yamal menjawab apa? Katanya gini, "Karena sebelumnya aku sudah pernah tinggal di penginapan ini, makanya aku ambil kamar nomor 2. Otomatis pernyataan Pak Yamal ini mengundang pertanyaan. Lanjutlah si anak muda itu bertanya, "Maksudnya Pak?" Ketika Pak Yamal ini ingin menjawab lagi, tiba-tiba azan maghrib berkumandang. Padahal waktu itu masih jam 12 siang. Enggak, bercanda, mereka kan sampainya sore. Ketika Pak Yamal ini ingin menjawab lagi, tiba-tiba azan maghrib berkumandang. Terus kata Pak Yamal begini, "Sudah azan maghrib, tidak baik kalau diceritakan sekarang. Saran saya, tutup gorden jendela kalian rapat-rapat." Makin penasaranlah 2 pemuda ini mendengar pernyataan Pak Yamal. Nah, setelah itu Pak Yamal langsung meninggalkan 2 pemuda ini untuk pergi mandi. Lanjut, di sisi lain, si Nanang ini berada di kamar bersama temannya 1 pemuda lagi. Nah, 1 pemuda yang bersama si Nanang ini kita panggil aja namanya Ian. Ketika si Nanang dan si Ian ini lagi beristirahat, tiba-tiba Pak Yamal membuka pintu kamar mereka. Kalian tahu,
Di situ Pak Yamal ngelihat si Ian dengan tatapan yang penuh ketakutan. Seperti melihat hantu gitulah. Si Nanang dan si Ian ini kaget ngelihat ekspresi Pak Yamal. Dengan wajah yang penuh ketakutan ini, Pak Yamal menutup kembali pintu kamar mereka pelan-pelan. Singkat cerita, sekitar pukul 10 malam, akhirnya pemuda berempat ini bersiap-siap untuk tidur. Jadi posisi tidur mereka pada malam itu, 2 tidur di ranjang, 2-nya lagi tidur di lantai. 2 pemuda yang tidur di lantai itu, si Nanang dan si Ian. Saat mereka semua ini tertidur lelap, tiba-tiba si Nanang ini ngerasa lengan kirinya kayak ditekan-tekan gitu sama si Ian. Kenapa si Nanang tahu kalau yang ngeremes lengannya ini si Ian? Karena waktu itu si Ian sambil mengeluarkan suara. Suaranya gini. Ungke, ungker, ungke, ungker. Nah, kenapa si Nanang tahu kalau yang ngeremes lengan kirinya ini si Ian? Karena waktu itu si Ian sambil mengeluarkan suara kayak ngigau-ngigau gitu. Nah, jadi yang dipikir si Nanang nih ya biasalah, orang tidur itu ada ngigau-ngigaunya. Akhirnya si Nanang ini ngabaikan kejadian itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ketika si Nanang terbangun dari tidurnya, betapa kagetnya dia kalau si Ian ini sudah duduk tepat di sampingnya dengan tatapan 4-0. Betapa kagetnya si Nanang melihat si Ian sudah duduk di sampingnya dengan tatapan kosong. Lalu si Nanang ini bertanyalah kepada si Ian. Yan, kok kenapa Yan? Nah, si Ian ini kayak langsung tersadar. Enggak apa-apa. Ayo siap-siap. Nah, kayak gitulah kurang lebih waktu itu kejadiannya. Lanjut, pagi itu mereka pergilah ke desa A untuk mengerjakan proyek pengukuran jalan. Ketika lagi asik bekerja, si Nanang dan si Ian ini kayak tiba-tiba kebelet boker lah. Nah, karena di lokasi itu tidak ada toilet, jadi si Nanang dan si Ian ini pergilah mencari tempat boker strategis. Akhirnya mereka ketemu kayak sebuah tebing. Disitulah mereka boker. Nah, yang menariknya di situ adalah mereka boker bisa saling bertatapan. Jadi kayak si Ian ini di atas tebing, si Nanang ini di bawah. Kayak gitulah, bisa melihat lah. Jadi mereka ini boker bisa sambil ngobrol. Nah, pada saat boker inilah si Nanang bertanya lagi pada si Ian tentang kejadian semalam. Ian, kok kenapa tadi malam? Disitulah si Ian menceritakan semuanya kepada Nanang. Nah, jadi waktu itu si Ian bilang begini. Kan dia lagi boker tuh. Nah, jadi waktu itu si Ian ngomong begini. Nang, tadi malam aku ada lihat cewek berdiri di jendela kita dengan wajah yang sangat hancur. Si Ian melanjutkan, katanya gini, cewek itu menatap si Ian sepanjang malam. Nah, malam itu si Ian tidak bisa ngapa-ngapain saking takutnya. Jadi yang bisa si Ian lakukan hanya mengalihkan pandangannya. Sesekali dilihatnya jendela, cewek itu masih menatap. Terus dia alihkan lagi sampai badannya bergetar-getar ketakutan. Kalian masih ingat nggak pesannya Pak Yamal yang tadi disampaikannya kepada 2 temannya si Nanang tadi? Saran saya, tutup gorden jendela kalian rapat-rapat. Ternyata 2 pemuda itu lupa menutup gorden kamar mereka. Akhirnya si Ian inilah yang jadi korbannya, yang melihat langsung penampakan di malam hari itu. Nah, lanjut cerita, jadi si Ian pada malam itu serba salah. Dia takut lihat penampakan, tapi dia takut juga menutup gorden jendela itu. Lanjut kembali lagi saat mereka boker ini. Nah, di situ sebenarnya si Nanang kayak nggak percaya sama cerita si Ian. Responnya mendengar cerita si Ian itu, si Nanang cuma bilang begini, ya sudah, nanti malam kita tutup gorden. Ingat ya, kita tutup gorden. Terus kamu Yan, jangan tidur lagi di dekat jendela. Singkat cerita, selesailah kerjaan mereka pada hari itu. Ketika mereka berlapan ini menuju pulang, nah jadi mereka ini kayak naik mobil gede lah. Pokoknya mereka tuh 8 orang satu mobil. Ketika dalam perjalanan pulang itu, si Ian ini ceritakanlah ke semua teman-teman kerjanya, termasuk 4 bapak-bapak itu. Salah satu bapak-bapak teman mereka ini ngerespon cerita si Ian, katanya gini, nah ketemu kan. Terus tuh si bapak-bapak itu lanjut, katanya gini, kalian sih udah cepet-cepet ngambil kamar nomor 2. Lah, kan 4 anak muda ini nggak tahu apa-apa ya tentang penginapan itu. Ada saja bapak-bapak ini. Lanjut, nah salah satu teman mereka antara 2 pemuda ini kasih saran, gini aja, malam ini Nanang sama Ian tidurnya di kasur, kayak gantian gitulah. Nah, setelah salah satu pemuda teman mereka itu memberikan saran, tiba-tiba terdengar suara Kalian tahu itu suara siapa? Suaranya Pak Yamal. Pak Yamal bilang begini, kalian ingat nggak kemarin waktu aku masuk kamar kalian, aku ketakutan ketika ngelihat Ian. Nah, di situ si Nanang langsung respon, oh iya Pak, kenapa kemarin tuh Pak? Nah, disinilah Pak Yamal cerita semuanya apa yang dia alami kemarin. Ternyata kemarin ketika Pak Yamal keluar dari kamar mandi,
dia berpapasan sama Ian di lantai 1. Betapa kagetnya Pak Yamal ini pas buka kamar mereka, ternyata Ian ada di kamar. Nah, singkat cerita, lanjutlah ke malam kedua ketika mereka mau tidur. Nah, jadi di situ si Nanang sama si Ian sudah berada di kasur, sedangkan dua pemuda lainnya tidur di lantai. Nah, tidak lama mereka tertidur nyenyak, kejadian aneh muncul lagi. Lagi nyenyak-nyenyaknya mereka tidur, tiba-tiba si Nanang terbangun. Nah, tapi terbangunnya ini bukan yang kayak, wah, enggak. Dia terbangun yang kayak gini. Kayak bangun, tapi tidak bangun. Ternyata si Nanang ini terbangun gara-gara mendengar suara genjotan ranjang. Nah, karena kecapean bekerja, jadi si Nanang itu tidak ngerespon suara itu. Kayak biarlah sudah, lanjut tidur aja. Ketika si Nanang ini lanjut tidur, tiba-tiba dia mendengar suara dari sela-sela suara genjotan itu. Kalian mau tahu suara apa yang didengar Nanang? Suaranya kayak gini. Ika. Nah, intinya malam itu si Nanang mengabaikan semua suara itu. Pagi hari pun tiba. Ketika si Nanang ini bangun tidur, betapa herannya dia melihat Ian berdiri di samping kasurnya dalam keadaan nunduk. Ngelihat kejadian itu, si Nanang langsung respon lah. Yan. Di situ si Ian langsung kayak tersadar. Nggak apa-apa, aku cuma ngumpulin nyawa aja, kata si Ian. Lanjutlah mereka bekerja mengukur jalan di hari kedua. Selama bekerja di hari kedua ini, ternyata gerak-gerik si Ian ini aneh. Di situ, si Nanang nggak berani bertanya kepada Ian. Takutnya dia memang ada masalah pribadi, atau memang si Ian ini lagi nggak mood. Intinya si Nanang ini mau menjaga privasi si Ian lah. Saat istirahat makan siang, tiba-tiba si Ian ini mendatangi si Nanang. Dan di situ kalian tahu, si Ian ceritakan semuanya apa yang dia alami semalam. Kata si Ian begini, Nang, kau tahu ndak? Tadi malam ada anak kecil main lompat-lompatan di kasurku sepanjang malam. Di situ si Nanang tuh kaget, tapi di sisi lain dia emosi juga karena dia mendengar langsung tuh suara ranjang bunyi. Dalam hati si Nanang nih kayak, harusnya aku bisa lihat penampakan juga. Aku bisa ngelihat apa yang dilihat sama Ian. Di situ dia emosi sama dirinya sendiri. Kenapa malam tuh dia melanjutkan tidurnya? Lanjut, ketika si Ian ini selesai menjelaskan kejadian tadi malam. Nah, di situ kan dalam hati si Nanang emosi, tapi di depan mata Ian dia kayak santai aja. Ibuknya bercanda lah jawabannya. Jadi si Nanang ini ngomong gini ke Ian, Yan, malam pertama kau lihat penampakan cewek muka hancur. Malam kedua kau lihat anak-anak lompat di kasur. Malam ketiga apalagi Ndak, itu biar abe-abe aja. Singkat cerita, selesailah kerjaan mereka di hari kedua. Si Ian ini menceritakan apa yang dialaminya tadi malam ke semua teman kerjanya di mobil itu. Setelah Ian menceritakan semua yang dialaminya malam itu, Pak Yamal pun memberi nasihat kepada si Ian. Katanya gini, Ian, coba sebelum tidur wudu dulu, bersih-bersih, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Terus sebelum tidur baca doa dulu, baca doa tidur, dan jangan lupa baca ayat kursi biar kau terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kata si Ian begini, Pak, saya kan Kristen. Tibalah malam hari. Nah, ini malam ketiga mereka tinggal di penginapan itu. Sebelum tidur, mereka berempat ini buat strategi lagi. Karena di malam kedua kemarin si Ian masih dihantui. Nah, jadi strategi mereka di malam ketiga ini, mereka tidur di kasur semuanya. Jadi satu kasur mereka tuh gempet-gempetan. Nah, di situ si Nanang sekasur sama si Ian. Loh, kenapa ndak dari awal tidurnya kayak gitu aja? Berarti kan sebenarnya kasur itu cukup buat 2 orang. Nah, jadi gini, kata si Nanang itu mereka tuh kayak jijik gitu, nah, tidur gempet-gempetan sesama cowok. Makanya mereka malam sebelumnya ada yang tidur di lantai. Oke, lanjut. Nah, jadi kan di malam ketiga ini si Nanang sekasur sama si Ian. Jadi ini sebenarnya maunya si Nanang. Karena si Nanang ini mau membuktikan rasa penasarannya terhadap apa yang dialami si Ian di malam-malam sebelumnya. Nah, jadi kayak si Nanang ini berpikir, pokoknya ini aku sudah sekasur sama dia. Aku sudah gempet-gempetan sama dia. Berarti malam ini kalau Ian kehantuan, aku juga kehantuan. Kalau Ian melihat, aku juga melihat. Kalau Ian merasakan, aku juga merasakan. Kata si Nanang begitu. Akhirnya, tertidurlah mereka pada malam hari itu. Ketika mereka ini tertidur, si Nanang ini kayak ngerasain kalau si Ian ini tidurnya makin ke bawah. Kayak dia ini kan pertama kepala si Ian di sinilah, gempet kah? Ini bahu sama bahu. Tiba-tiba bahunya tuh turun, seret gitu. Dalam lama kemudian tuh turun lagi, zet gitu.
Lagi dan lagi si Nanang berpikir kalau itu cuma pergerakan tidur biasa, kayak biasa kita gerak-gerak tidur itu, ganti-ganti gaya. Pagi pun tiba. Dan benar saja, ketika si Nanang bangun tidur, betapa kagetnya dia, di sebelahnya sudah tidak ada Ian. Terus dia mencari Ian lah. Dan ternyata si Ian tertidur di lantai. Kalian tahu? Ian tidur di lantai dalam keadaan mata melotot. Sontak si Nanang ini langsung membanguni kedua temannya yang berada di kasur sebelah. Kayak, lihat Ian, kayak gitu. Terus mereka ngambil air, dan air itu dipercikan ke wajahnya si Ian. Cak, Ian, bangun Ian, sambil menyembur-nyemburkan air. Akhirnya, si Ian pun tersadar. Dia kayak, karena kejadian inilah mereka berempat ini membuat kesepakatan kalau hari ini mereka harus cepat-cepat check out atau meninggalkan penginapan ini, dikarenakan si Ian ini mengalami kejadian mistis selama 3 hari berturut-turut. Setelah kesepakatan itu dibuat, akhirnya mereka berempat ini ke kamar sebelah tempat Pak Yamal dan 3 teman lainnya. Di situ mereka berempat ini berniat menyampaikan kejadian yang dialami Ian malam ini, sekaligus memberitahu kesepakatan yang mereka buat. Nah, sesampainya di kamar sebelah, si Ian langsung menceritakan apa yang dialaminya tadi malam. Si Ian bilang begini, ketika saya lagi tidur, tiba-tiba ada yang narik kaki saya hingga saya jatuh ke lantai. Di situ saya terbangun. Nah, pas terbangun, saya ingin kembali ke tempat tidur saya. Ketika saya berbalik badan dan menuju kasur saya, betapa kagetnya saya melihat ada sosok cewek yang muka hancur saya ketemu di malam pertama, itu tidur di kasur saya. Setelah si Ian menceritakan kejadian itu, si Nanang ini langsung menyampaikan apa yang mereka sepakati tadi kepada bapak-bapak itu. Kata si Nanang gini, Pak, tadi kami berempat sepakat kalau hari ini kita harus check out atau meninggalkan penginapan ini, mengingat kejadian yang dialami Ian ini selama 3 hari berturut-turut. Mendengar kesepakatan itu, bapak-bapak ini sepakatlah kalau hari ini mereka harus check out atau meninggalkan penginapan ini. Tapi dengan catatan, mereka harus menyelesaikan proyek pengukuran jalan 10 km ini dalam waktu sehari, di mana harusnya mereka mengukur 10 km ini dalam waktu 2 hari. Setelah pekerjaan itu selesai, akhirnya mereka langsung pulang ke daerah mereka. Nah, jaraknya ini kan dari desa ke kecamatan sekitar 1 jam perjalanan. Nah, dari kecamatan ini ke daerah tempat mereka tinggal itu memakan waktu 4 jam perjalanan. Akhirnya mereka pun tiba di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Coba kalian bayangin, kalau mereka ini nginap lagi semalam di penginapan itu, kira-kira kejadian apa lagi yang akan dialami si Ian? Menurut kalian apa? Coba tulis di komen. Berakhirlah cerita dari sobat horor kita si Nanang. Oke, sekian video kita di episode 2 ini. Semoga kalian senang dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian punya kejadian horor, langsung aja kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Cerita dari gelap, di balik cerita menyimpan gelap.